budaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Ningrum Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Kristen Kalam Kudus AKP Surakarta. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa paham yang saya pahami sebelum saya belajar. Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika lebih didominasi oleh gurunya sebagai center, karena guru adalah subjek di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya meyakini kelas yang hening adalah kelas yang efektif untuk proses pembelajaran, karena hening menciptakan suasana yang tenang sehingga anak-anak bisa fokus belajar dan tanpa memikirkan atau terdistraksi oleh hal-hal lainnya. Kemudian saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas yang saya berikan tanpa saya memikirkan apakah tugas yang saya berikan itu sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kemudian kegiatan pembelajaran selalu ada di dalam kelas. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Di sisi lain, pendidik adalah sebagai tukang kebun, benihnya adalah anak didik kita. Kita bertugas untuk menuntun mereka, menumbuhkan sesuai dengan kodrat mereka, sehingga tercapai kebahagiaan dan keselamatan pada diri anak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan ing raksa sungkulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Diharapkan pendidik bisa memberikan contoh yang baik, memotivasi mereka, mengayomi mereka, menuntun mereka, dan memberikan semangat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan pada diri anak. Hal-hal yang akan saya rubah setelah saya mempelajari modul 1.1 diantaranya proses kegiatan pembelajaran di kelas tidak lagi menjadi teacher center, tetapi menjadi student center, di mana mereka yang akan menjadi pusat dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka akan mencari tahu sendiri, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan inovatif, kreatif, dan mereka bisa menciptakan pembelajaran sendiri dan mengerti apa yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, saya akan membuat pembelajaran tidak monoton di kelas, tapi mereka bisa keluar kelas, bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan sekitar sekolah, supaya pembelajaran lebih berdiferensial. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menarik. Saya akan menyemangati mereka, memberikan mereka semangat dan dorongan sebagai pemantik supaya mereka boleh mencapai proses pembelajaran yang mereka inginkan, dan nantinya ilmu-ilmu yang mereka inginkan pun dapat tercapai dengan ditemukannya sendiri, bukan lagi didoktrin oleh gurunya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tercapai anak peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Kemudian yang kedua, guru adalah sebagai penuntun atau pamong, bukan lagi sebagai teacher center tapi student center, dan diharapkan anak didik peserta didik akan mencapai well-being-nya. Kemudian yang ketiga, sejatinya pendidik adalah menghamba pada anak, jadi bukan lagi menjadi dominasi, tetapi lebih mengarahkan kepada kebutuhan anak, dan sesuai dengan zamannya mereka dapat bertumbuh, berkembang, dan mencapai kebahagiaan dan